Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaromin masaihil kurama habaibanal afadil zu'ama anal aiza wa bil muqaddimah, pengurus takmir masjid Babul Khair atau BBC, ngoten nggih, BBC Sono Sewu ingkang sangat kita hormati, mboten kasupen remaja masjid, hadirin wal hadirat, langkung-langkung pengurus pengaosan Ahad pagi nopo Minggu pagi. Nggih, karena dulu sudah saya sampaikan dalilnya kul huwallahu ahad, ndak ada kul huwallahu minggu, ngoten nggih. Jadi kalau bisa hari itu ahad, jangan minggu. Nggih, semuanya bahasa Arab, cuma kena opo kok cuma mi ahad diganti minggu. Nah, pada kajian ahad pagi ini kita bisa hadir dalam pengaosan rutin yang insya Allah ini sudah berjalan berapa kali nih? 2 kali nih. Nah, pertama-tama monggo sarengan kulolan panjenengan sami, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini diiringi dengan hujan rintik-rintik sekaligus dingin agak sedikit menusuk tulang, kita masih bisa hadir dalam kajian rutin khususnya di musim pandemi corona. Mudah-mudahan keikhlasan, niat, semangat berangkat panjenengan saking dalam tujuan mencari ilmu kalebet setunggalipun hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Man salaka thoriqan, barang siapa yang nggak tahu barangnya siapa nggih? Nggih, sinten siapa saja yang berangkat salakan itu berjalan tapi kakinya ngambat dalan. Lah jenengan mau pakai mobil nggih? Kok kata mobil teng ngriku? Nggih, apakah mobil dengan berjalan kaki sama? Insya Allah dianggap sama. Mangkene sing ngasta mobil mboten angsal ganjar iso-iso mboten mangkat pengajian minggu depan. Tujuannya apa? Berjalan dari rumah yaltamisu fi ilman, mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, akan dimudahkan hamba tersebut untuk masuk dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Hadis itu sepele, iya nih, dalam kondisi normal, nggak ada hujan, ngerti nggih? Nggak ada angin, plus nggak ada ketakutan apa niki? Minal khaufi, ketakutan dari corona. Tapi dalam kondisi hujan begini masih semangat mencari ilmu seperti inilah, sehingga wajar tadi ada yang berangkat orangnya dilala 3, payungnya setunggal. Kira-kira kudanan sedanten apa mboten niku? Nah, ngoten niki lho, dewangi ngoten niku. Inilah yang menyebabkan benar masuk dalam surganya, diparingi gampil. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Nah, saya ingat-ingat terakhir di sini itu bulan November juga, sebelum corona. Babnya niku babul dzikri, nggih, bab dzikir ba'das shalah, setelah tasih ingat mboten? Kula riyen duduknya agak ke situ. Sakniki mboten saged ngintip wong kelingan mimbar.
Ngoten nggih. Jadi ngoten niku bab zikir. Membaca apa? Fi dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Kan katanya ada yang minta disampaikan, ada dalilnya ndak kan ngoten. Membaca subhanallah tasbih subhanallah salasun wa salasin 33 subhanallah kanallah nggih. Napa pripun? Kanallah subhanallah peng 30 walhamdulillah salasun wa salasin 33 lam ngoten nggih. Terus wallahu akbar ngoten niku lho nggih. Allahu akbar peng 30 ghufirat khotoyahum, diampuni dosanya. Lah sakniki ada yang diampuni dosanya bukan hanya zikir, tapi masalah sepele yang dianggap tidak bernilai berharga itu justru membuat ampunan Tuhan turun. Judulnya dicatat fi kulli kabidin rotbatin, ngoten apa? Benar. Ajrun, apa? Setiap yang bernyawa ada potensi kita mencari pahala di dalamnya maksudnya. Nah niki ada beberapa hadis. Kalau saya baca semua ya nanti bisa-bisa mboten sito. Napa? Habis niki jenengan teng pundi? Saya membawa hadis sahih Muslim. Napa? Sahih Muslim. Niki ada orang yang menyepelekan dalam cerita di sini, ada di kitab yang lain. Imam Sibli dimasukkan dalam surganya, diampuni siksaan kubur bukan lantaran sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bukan. Tapi jangan dibalik, berarti nggak usah sholat. Boten-ngoten, mumpung belum jenengan tanya ngoten, wong sing wis sholat, sing wis poso, sing wis haji, sing wis zakat aja nggak dijamin diampuni dosanya, opo maneh enggak ngono. Jenengan tanya tak jawab ngoten riyin. Ngoten. Sama ketika ada ayat mengatakan wala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata kepada orang tuamu nggak boleh. Oh berarti mukul boleh? Nggih mboten, dibalik carane. Wong aja nggak boleh, apa maneh tambah nemen dosane, ngoten lho carane Pak. Ngoten nggih. Jadi diampuni dosanya bukan karena sholatnya, puasanya, zakatnya. Ini kayaknya yang ini pernah yang saya sampaikan Imam Sibli dulu. Nah, tapi bu pernah bu jenengan lali, bu dereng kula nggih semurut lali nggih. Ternyata Imam Sibli diampuni dari siksa kubur bukan karena ibadahnya itu hanya lantaran di tengah malam dia pernah ngangeti kucing kecil yang sedang kedinginan. Dianggap sepele amalan itu. Kucing tadi itu memberikan rasa hangat. Ono kucing kangetan langsung dikasih kemulan. Ternyata amal yang dilupakan dan disepelekan itu menyebabkan ampunan Tuhan turun, maghfirah dari Allah, terutama siksaan kubur. Nah, di dalam Sahih Muslim ini justru ada kebalikan terbalik. Ada orang yang diampuni dosanya hanya lantaran ngangeti kasih sayangnya kepada kucing. Tapi ini di sini orang dimasukkan neraka gara-gara juga kucing. Hati-hati nggih, kagungan kucing boten. Berapa kali kucing mencuri pindang, terus di pembandeman dimulai, pernah? Nggih ngoten. Oke, babu tahrimu qatlil hirrah, bab tentang diharamkan, dilarang menyakiti apalagi membunuh kucing. Oke.
kacamatanya habis kehujanan mesti nggak nyaman. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asma ad-Dubai. Nggih, hadisnya niki panjang. Hadis niki terkenal. Tapi jenengan nek pun ngaji kali kula berarti otomatis sudah punya sanad ngaji. Dengar mawon. Haddatsana Juwairiyah ibnu Asma an-Nafi an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqol. Ngoten nggih. Jadi riwayat terakhir niki adalah Nafi, sahabat Abdullah nggih. Niki sanad terakhir adalah Abdullah. Hadisnya niki sahih Muslim dan terkenal nggih. Kola wadai banyu kolu leken gak kolu lepehno wakila lancari nikil watu cilik jenenge krekil kodok cilik jenenge percil jambu cilik jenenge kok malah apal jenengan. Kola udzibatir ro'atun fi hirrotin, ada seorang wanita udzibat disiksa oleh Gusti Allah fi hirrotin hanya gara-gara masalah kucing. Kira-kira kucing niki dinapaken? Barangkali jenengan pernah mendengar wanita diazab disiksa oleh Allah gara-gara kucing. Tapi di sini bukan hanya wanita nggih, laki-laki nggih saged. Memang kasusnya ini adalah wanita. Tapi iso juga laki-laki masuk kategori ini, tidak hanya wanita. Sajanatha, kucing tadi itu posisinya sedang dikurung atau dikerangkeng. Hatta matat, ternyata kucing tadi yang dikerangkeng itu sampai Kira-kira penyebabnya apa monggo? Nggak dikasih makan. Gara-gara nggak dikasih makan. Ini cuma gara-gara lupa nggak mengekei makan. Okay. Opo maneh sengaja menyiksa. Oke. Fadakholat fihan naro. Akhirnya wanita tadi itu dimasukkan ke dalam neraka. Apa penyebabnya kok wanita tadi sampai dimasukkan neraka gara-gara kucing? Wis dikurung. La iya amatha, karena wanita tadi lupa nggak memberi makan, wasakotha, dan lupa ndak memberi minum. Kok pinter bahasa Arab jenengan? Nggih. Makan itu mesti pasangannya. Jadi pakai perasaan niki. At'amatha wasakotha, lupa nggak memberi makan dan nggak memberi minum. Itkhabasatha, ternyata kucing tadi itu nggak diberi makan, lupa nggak diberi makan, nggak diberi minum, malah dikurung. La hiya tarokatsa ta'kulu min khosasil ardi. Ngoten nggih, wis dikurung. Walahia tarokata, nggak dilepas. Makanya yang punya piaraan hewan kalau nggak bisa ngasih makan mendingan dilepas. Mandiri pun di anak-ane kucing dengan anak-ane menungso. Mandiri pun di anak-ane kucing kali anak-ane menungso. Anak-ane kucing. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Niku juz 12. Wa ma min dabbah, apa-apa sing gremet-gremet dabbah niku yang melata, barang melata yang merangkak di dalam tanah terus, nggak pernah terbang. Jangan kan kadang-kadang terbang toh. Naik mobil ngoten. Apa-apa yang melata. Wa ma min dabatin fil ardi, di tanah
illa 'alallahi rizquha, insyaallah semua dipanci oleh Allah rizkinya. Artinya apa? Lebih mandiri kucing, Pak, Bu. Lebih mandiri anak-ane ini anak-ane menungso napa? Nunggu S1, samale S2, S3, S kopior, S tuntung, nggih. Sampai S tegan baru bisa mandiri. Tak kulu min khosasil ardi. Coba kucing tadi itu kalau dilepas, tak kulu min khosasil ardi, insya Allah bisa makan sisa-sisa makanan yang ada di tanah, bekas sisa makanan manusia. Lebih mandiri kucing daripada manusia. Nah, niku artinya apa, Bu? Kucing niki kira-kira agamane napa? Nggih, jenengan sudah pernah ngecek kucing agamamu apa, Cing? Nggih. Orang yang berbuat jelek kepada kucing aja bisa dimasukkan neraka, apa maneh berbuat baik kepada manusia, tak pandang apa agaman mani. Ini penting disampaikan biar kita semakin luas dalam wawasan toleransinya. Jadi penting, Pak, karena akhir-akhir ini orang berbuat baik aja hanya karena mau berbuat baik, pingin melihat agamanya nopo, terutama ini musim pandemi. Berbuat baik kepada orang lain, memberi makanan minuman di jalan raya, tidak harus menunggu bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan buka puasa malah bergelimang makanan untuk buka. Lungke kula saged ngecek wong kula niku ngisi buka puasa nek bulan Ramadan malah bergelimang makanan turah-turah. Tapi nih dalam kondisi seperti ini berbuat baik nggak usah menunggu sopo apa itu mengidentifikasi agamanya opo, mboten usah. Ono kecelakaan ae diidentifikasi. Agamamu apa, Mbak? Islami NU apa Muhammadiyah? NU PKB apa P3? PKB kesuwen letako akhirnya tak mati wae kesuwen. Dosa, Bu, wong mau nulung aja pakai identifikasi. Jadi mangke jangan sampai ada yang masih ragu terus bertanya, Pak, bagaimana hukumnya juga zakat kepada non muslim? Boleh. Syukur-syukur itu dalam rangka menarik simpati sehingga ternyuh dengan kebaikan agama Islam. Ini yang pertama. Jadi satu lembar saya ambil satu-satu aja biar cukup wong kajian ceramah lepas satu pertemuan temanya harus habis. Nek sak jus niki dikaji semua bapak-bapak ning omah angen-angen neng di ibu iki kok ndak mule-mule pengajian apa pesantren kilat nggih. Oke, wonten pertanyaan? Oke, dilanjutkan. Lah enten pertanyaan boten. Tadi orang diazab disiksa oleh Allah gara-gara lupa tidak memberi makan dan minum kepada kucing. Sekarang ada hadisnya yang lagi. Orang dimasukkan surga gara-gara anjing. Nggih, wow, anjingnya pas ngeten. Anjing. Napa mangga? Makin anjingku nganjing aku, Mas, ngono nggih. Orang dimasukkan surga justru gara-gara anjing. Ini penting saya sampaikan, tapi jangan dibalik. Akhirnya nanti pulang ngingu. Nggih, boten ngoten. Jangan-jangan hadis ini kalau jenengan praktekkan setelah pengajian ini belum tentu berhasil, belum tentu cocok. Wong ini konteksnya yaitu
Tidak ada orang yang mengetahui, hanya Allah dan yang bersangkutan. Inilah maksudnya teori ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak bisa dinilai dari dirinya sendiri. Apalagi bilang dalam kitab Risalatul Qusairiyah, saya ikhlas kok mbak, berarti ngoten niku dereng nggih wong sing ngomong. Karena keikhlasannya masih memerlukan keikhlasan. Apa yang memerlukan keikhlasan? Lho dhewe sing ngomong angel ikhlas niku. Kok kula, kok jenengan? Rasulullah lo ditanya sahabat, Rasul, apa itu ikhlas? Rasulullah niku pusat pertanyaan dan pusat menjawab. Cuma satu dalam hadis kutsinya, Rasulullah ndak bisa menjawab. Napa niku? Gara-gara Rasulullah ditanya masalah ikhlas. Kan ngoten ceritanya. Oke. Nggih, hanya karena masalah ikhlas. Rasulullah bingung sampai mengernyitkan dahi, memikir, memeras otak. Apa ya makna ikhlas? Akhirnya mengadu ke Jibril. Jibril mengadu ke hariban Allah. Jibril bilang kepada Muhammad, yang tahu ikhlas tidaknya seseorang itu cuma aku dan yang bersangkutan. Berarti kita nggak bisa menilai orang itu ikhlas. Oke. An Abi Hurairah, dipun critakake saking Abi Hurairah. Gini langsung sanad awal mawon nggih. Sanad awal itu orang yang berdekatan bertemu dengan Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqol, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki hadisnya juga sahih Muslim, bainama rajulun, suatu saat ada seorang laki-laki, yamsi bitorikin, laki-laki itu berjalan, bitorikin dalam suatu jalan. Ya iyalah, berjalan masuk di udara. Mana tadi? Istadda alaihal atasu, istadda niku nemen, alaihi ing atase mengkono rajul, apa sing nemen? Al atasu, ngelak. Laki-laki ini sangat kehausan. Jenengan pernah kehausan di perjalanan ngoten niku? Dilala kok ada es. Kira-kira kalau ada larangan minum es tetap diminum mboten? Tetap diminum. Wong ini sampai saking ngelai fawajada bi'ron, kemudian di tengah-tengah perjalanan dalam suatu padang pasir atau padang tandus itu pas ngelak cocok nggih, ngelak nemen, nggak ada yang jualan minum, dilala menemukan air. Kok menemukan air. Kira-kira teng pundi nih menemukan air? Langsung turun dan minum. Fanazala fiya, akhirnya laki-laki itu turun ke dalam sumur. Fiya fasariba, lalu meminum air yang ada di sumur itu. Saking ngelak ini wow. Terus setelah selesai, kira-kira minumnya pakai gelas napa langsung nih? Langsung niki koyoke. Dan ini dalam kondisi kepepet ngoten niku mboten usah didalili nggih. Insyaallah Gusti Allah menyadari nemen ngelak arek iki sampai minum. Nggih, ngerti kan? Loh, kok ada minum? Ayo diminum. Minum bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lah kan diminum nggih. Diminum. Akhirnya pasariba, diminum. Nyampe mana tadi tulisannya hilang cilik-cilik koyo serundeng. Nggih. Summa kharaja, setelah minum dia keluar. Keluar kemana? Ke sono sewu. Keluar teng pundi laki-laki ini? Keluar mau naik ke atas. Faida, pas nyampe di bibir sumur, kalbun yalhasu, ada kalbun niku anjing. Hati-hati nggih nulis teng WA, kalau kalbun
kaf k a l b u n, kalbun, itu anjing. Padahal rencananya kan mau bilang kolbun. Kaf diganti kof, harokatnya sama, sudah beda. Kalau kalbun anjing, nek kolbun hati, ngonten hati-hati nggih. Faida kalbun, ternyata pas mau naik ke atas di bibir sumur itu ada kalbun yalhasu, menjulurkan lidahnya, melet-melet. Monggo dipraktekan 1 2 3.